Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini ada ungkapan dari Sekjen Peradi terkait Roy Suryo CS. Ini sudah final, banyaklah berdoa. Tidak ada maaf kayaknya untuk Roy Suryo CS. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Jadi Bang Budi, saya bisa sampaikan ya bahwa memang ini kan tahap penyidikan nih Bang. Kalau kemarin mungkin kita pertanyaan itu tidak mengarah pada satu terpusat satu orang atau beberapa orang. Tetapi kali ini luar biasa sekali Bang Budi. Artinya dia terfokus one by one gitu, dipertanyakan gitu loh. Bahwa si A, si B, si C. Cuman saya tidak bisa menyampaikan untuk isi daripada tanya jawab itu. Kenapa? Karena itu akan merusak penyidikan, ya, merusak sistem penyidikan kita. Namun kalau saya melihat dan memperhatikan arah daripada pertanyaan itu cukup detail. Dan di situ bahkan nomor telepon yang menghubungi kami dan lain-lain sebagainya itu sudah dipertanyakan. Jadi sungguh sangat detail sekali. Tidak lagi seperti yang kemarin di tahap penyelidikan. Besar keyakinan saya Bang, bahwa ini segera menetapkan tersangka. Kenapa? Karena nama-nama itu sudah tersebut. Sudah disebutkan A, B, C, RS, kemudian RS, kemudian ada TT, RF, AS itu. Masuk AS? AS ini ada dipertanyakan juga, Bang. AS, cuman kita lihat apakah AS ini ada saksi lain yang memang spesialis untuk AS. Kalau di kami dia enggak spesialis. Berarti yang tadi Bang Ade saya berapa orang? Empat nama Roy Suryo CS ya. Artinya saya sebut aja kalau Bang Roy, karena kan Bang Roy memang yang kita laporkan, karena kita enggak pernah tidak menyebutkan gitu. Karena kenapa? Karena memang sangat dia adalah perannya itu luar biasa Bang. Dari sejak 2020 kan peran beliau itu sudah memang menjurus untuk mengarah pada bagaimana menjatuhkan seorang Joko Widodo. Kalau saya bilang grand design, itu pasti Bang. Kenapa? Karena 2020 setelah Stupa. Ya. Oh, yang dia kena masuk penjara gara-gara itu juga ya? 2020 itu kan putusannya sekitar bulan 9, 10, aku November atau Oktober atau November ya Bang ya. Saya kurang pas, tapi yang saya tahu tanggalnya tanggal 9. Pengadilan memutuskan dia bersalah 9 bulan. Nah, setelah itu, itu udah itu mulai Bang. Itu kenceng banget. Jadi dia itu mungkin mengekspresikan dendamnya barangkali ya, karena setelah keluar 9 bulan dari penjara, dia mulai mengulik-ngulik nih ya yang terkait dengan Pak Jokowi gitu. Katakanlah dia seorang ahli. Tapi tadi aku diskusi juga sama penyidik bahwa Bang, sebenarnya status ahli itu menurut Abang apa? Jadi saya bilang ahli itu harus disumpah. Tidak bisa ahli itu saya memiliki keterangan ahli, kemudian saya tidak disumpah dalam diminta sebagai ahli, dan itu ahli tidak bisa menawarkan diri. Dia harus diminta. Diminta pada siapa dia diminta, kemudian ahli ini dalam persoalan apa. Tetapi kalau personal dia ahli, dia harus konsultasi sebenarnya sama pemilik yang akan dia teliti. Misal taruhlah seorang Bapak Joko Widodo, dia minta ijazahnya, ya dia harus minta dong baik-baik, saya mau meneliti, kalau diizinkan, kalau tidak izinkan itu nggak boleh. Gitu loh. Seandainya memang ahli ini mau betul-betul datang ke Pak Jokowi, saya tidak percaya dengan ijazah Bapak. Saya mau meneliti apa ini betul atau tidak. Kemudian kalau Bapak izinkan, dan ini untuk rakyat, misalkan diam-diam aja dulu berdua dengan Pak Jokowi atau bagaimana, kan itu urusan dia. Tetapi setahu saya ada etika di situ juga. Jadi banyak sekali yang dilanggar. Terus yang kedua Bang, yang perlu saya tekankan bahwa UGM ini kan dia memiliki
tata kelola akademik dan kemahasiswaan. Tata kelola akademik dan kemahasiswaan itu di UGM itulah database. Dia mengelola itu. Bukan dengan cara ya ada temuan administratif yang minor. Ini kan temuan administratif minor menurut saya, Bang Roy ini. Kenapa saya bilang minor? Kalau temannya Abang mengatakan bahwa 0 besar, kalau saya bilang minor, Bang. Minus. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan data yang benar. Terus kalau mau data yang benar, kan ada tempatnya, Bang. Ada UGM, di mana UGM itu memiliki bagian yang namanya tata kelola akademik dan kemahasiswaan. Disitulah data, Bang, database satu orang mahasiswa itu jelas, Bang, di situ. Jadi kita nggak usah ngurung-ngurung ke perpus, nanyain ke rektor, nggak bisa begitu. Ini adalah universitas lembaga hukum, ada bagian-bagiannya. Nah, untuk database seorang Jokowi, apakah dia sekolah atau tidak, KKN atau tidak, di situ, Bang. Di tata kelola itu tadi akademik dan kemahasiswaan. Fakultas, misalnya Fakultas Kehutanan UGM gitu. Nah, dia harus ke sana meminta data itu valid, karena otoritas yang menyatakan otentiknya satu ijazah ya itu adalah adalah badan ini tadi, badan tata kelola akademik dan kemahasiswaan. Oke, Bang Ade tadi kan diperiksa sebagai saksi pelapor ya. Ya. Apa sih sebenarnya pada saat melaporkan itu yang Bang Ade sampaikan di dalam laporan pencemaran nama baik ini? Apakah misalnya Roy, Rismond, Rizal Fadila atau Tifa barangkali ya kan? Hal apa yang tadi dikonfirmasi oleh penyidik yang terkait ada unsur pencemaran nama baik itu? Itu tadi bahwa gini, penyidik berdiskusi ya. Saya kena tanya jawab, saya tidak bisa sampaikan, tapi berdiskusi bahwa, Bang, menurut Abang seorang dokter Tifa ini cocok nggak sih untuk menjadi peneliti ijazah? Saya bilang kan ijazah Pak Jokowi ini, Bapak ini nggak sakit. Nah, termasuk Roy pun tidak bisa, Bang Roy, Mas Roy Suryo itu nggak bisa. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena dia bukan analog yang dia periksa. Ini saya kasih clue ya. Memang ini tadi dibahas juga bahwa tidak boleh. Kenapa? Karena analog. Ijazah itu kan analog. Digital berbeda, Bang. Iya. Berbeda karena di digital itu tidak memerlukan uji kertas, spesimen, tinta, jenis huruf, dan lain-lain. Nah, kalau mereka mungkin dari jenis huruf, ya mungkin forensik ya. Tetapi kalau Roy Suryo, saya rasa nggak masuk. Jadi itu dikonfirmasi penyidik tadi ya? Apakah benar Roy Suryo atau Rismond itu benar-benar ahli? Ahli. Gitu? Dan siapa yang memberikan izin? Sertifikasinya juga ditanyakan? Sertifikasinya ditanyakan. Dia kan semuanya ditanyakan sih. Ada beberapa ini yang lumrah ya, boleh. Tapi yang inti kan ada. Tapi secara pendalaman penyidikan, saya anggap ini sudah final. Kenapa saya bilang final? Ya saya cuma menyampaikan kepada Bang Roy CS, istirahat yang banyak berdoa, ya kan? Nah, kemudian sering-seringlah kumpul dengan keluarga. Karena ini kita tidak bisa ditawar, Bang. Ini masuk barang ini. Kata orang Medan kepada saudara Rismond, saya bilang masuk barang ini. Masuk, Bang. Kenapa? Karena luar biasa sekali. Terus di akun, ya saya kasih sedikit clue, di akunnya seorang Rismond itu ada, Bang. Ada pernyataan-pernyataan yang menohok sekali, Bang. Dan itu sudah di tangan penyidik semua? Iya, itu menohok banget, Bang. Abang mau nanya sama ahli, bahkan orang biasa, pasti dia bilang ini kurang ajar. Kelewatan. Luar biasa. Ada, Bang, bukan nggak ada. Jadi, ya nanti kita lihat di pengadilan bahwa Bang Rismond, makanya dia kayak
kayak gimana gitu, kemana-mana kan. Udah tremor Ah, gitu, kayak udah tremor ya. Ya, tremor gitu kan. Ah, ini. Kenapa Bang? Karena dia tahu bahwa 28 ayat 2 udah dia lakukan. Dan itu Ya, nggak bisa mengelak lagi. nggak bisa mengelak. Itu 28 ayat 2 terpenuhi di situ. Terus penghasutan. Kalau penghasutan Bang gampang sekali membuktikannya di pengadilan. Sangat mudah. Kenapa? Nanti yang buktikan hakim tuh penghasutan itu. Kenapa saya bilang penghasutan itu dibuktikan sama hakim? Nanti akan ada yang namanya kesaksian mahkota. Itu mereka dipisah Bang. Ya, saya ambil contoh dipisah. Kemudian mereka ditanyain satu-satu, siapa sih yang mengajak siapa? Siapa sih yang dapat informasi siapa? Ya, itu muter nanti. Nah kalau ini muter Bang, ketahuan nggak siapa yang ngasut siapa? Oh. Ketahuan nggak? Akan ketahuan nantinya. Pasti ketahuan kan. Misalkan nih, saya ditanya terpisah. Katakanlah abang diperiksa duluan. Pada saat saya datang di sini, siapa sih yang mengajak saya? Pasti abang memberikan informasi. Ya kan? Taruhlah abang diperiksa dulu. Katakanlah abang mengatakan bahwa saya meminta staf saya untuk menelpon Pak Ade untuk datang ke sini. Kan gitu. Nah terus kemudian saya diperiksa sendiri. Tanpa sepengetahuan abang juga. Ya, betul nggak? Ya, yang menelpon saudara Ade ini adalah stafnya Bang Budi, gitu. Saya berbohong Bang. Oh bukan, Bang Budi sendiri. Nah itu kelihatan tuh. Dari mana penghasutan itu, gitu. Nah ini tidak ada yang tidak terungkap Bang di dalam satu pemeriksaan. Inilah profesionalitas seorang penyidik menyajikan alat bukti, diuji di kejaksaan, kemudian itu masih diuji Bang di kejaksaan diuji, kemudian diuji lagi di pengadilan. Sehingga ketika dirasa cukup terpenuhi, maka jaksa melakukan P21. Tidak di P19 lagi. Nah, di sini kita lihat perang masing-masing antara lembaga, karena pelapor itu diwakili oleh jaksa nantinya. Oh, oke. Pelapor itu diwakili oleh jaksa nantinya. Artinya dia akan diwakili oleh jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara ya kalau di TUN ya. Nah, jadi menyerahkan negara, kemudian negara mengambil alih untuk membela sebagai penuntut. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.